wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nih, namaku Azahra Afifah Ada Hastiawan dan rekanku Adelia Rizka. Kita dari PMR Wira Man 7 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan sharing-sharing sedikit nih tentang kesehatan mental yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Tapi sebelum kita mulai, kira-kira kesehatan mental itu apa ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tenang, tentram, sehingga kita dapat menikmati kehidupan sehari-hari kita dan dapat menghargai orang di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal untuk menghadapi tantangan hidup dan dapat menjalin hubungan yang positif di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat beberapa kondisi kesehatan mental yang kerap kita alami di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah stres. Stres adalah kondisi seseorang ketika mengalami tekanan yang sangat berat baik secara emosi maupun mental. Masalah kesehatan yang dapat disebabkan oleh stres yang pertama adalah mudah lelah, gangguan tidur, nyeri dada, sakit perut, bahkan obesitas dan gangguan jantung. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami stres. Contohnya adalah yang pertama, masalah keuangan. Yang kedua adalah hubungan sosial. Dan yang ketiga adalah tuntutan pekerjaan atau dalam belajar. Nah, untuk mengatasi stres, kita dapat mengidentifikasi akar permasalahannya, lalu mencari jalan keluarnya atau solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah gangguan cemas. Cemas adalah perasaan gugup atau gelisah. Nah, rasa cemas ini sebenarnya merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres yang bermanfaat untuk membuat kita menjadi lebih hati-hati dan juga waspada loh. Tapi rasa cemas ini bisa jadi nggak sehat kalau munculnya secara berlebihan, sulit dikontrol, atau bahkan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, kondisi ini disebut sebagai gangguan kecemasan, teman-teman. Dampak dari gangguan kecemasan ini dapat menyebabkan detak jantung meningkat, jantung berdebar, dan juga nyeri dada. Gejala fisik dari gangguan kecemasan adalah selalu merasa lelah, mengalami gangguan tidur, sakit kepala, gemetar, keringat berlebihan, mual, sakit perut, serta diare yang berulang. Faktor yang dapat menyebabkan gangguan kecemasan adalah pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, faktor keturunan, faktor gangguan kepribadian, faktor efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein dan narkoba, penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Nah, penanganannya diantaranya adalah menarik napas yang dalam, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani, menghindari kafein dan juga alkohol, dan yang terakhir yang paling penting adalah bercerita kepada orang terdekat. Nah, selanjutnya adalah depresi. Depresi adalah suasana hati sang penderita yang mengalami kesedihan. Namun, bukan hanya kesedihan biasa, depresi ini dapat membuat seseorang menjadi merasa lebih sedih hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Berikut ini adalah gejala psikologis yang akan dialami oleh penderita depresi. Yang pertama adalah penderita depresi ini akan merasa sedih, bahkan menangis setiap harinya. Yang kedua adalah ia akan tidak acuh kepada orang lain. Selanjutnya adalah ia akan kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu dan bahkan parahnya ia akan mencoba menyakiti diri sendiri, bahkan mencoba bunuh diri. Terdapat beberapa hal seseorang akan mengalami depresi. Contohnya yang pertama adalah kehilangan kekasih yang dicintainya. Yang kedua adalah merasa kesepian. Selanjutnya adalah pribadi seseorang yang rapuh dan mudah terkena depresi. Penanganan depresi dapat kita lakukan dengan cara berkonsultasi ke dokter. Apalagi jika masalah depresi atau gejala-gejala yang tadi saya sebutkan berlangsung selama 2 minggu dan tidak kunjung mereda. Masalah depresi ini adalah masalah yang sangat serius, apalagi mengganggu masalah pendidikan, sosial, dan pekerjaan. Penanganan oleh dokter akan disesuaikan dengan tingkat keparahan depresi masing-masing pasien. Bentuk penanganannya bisa berupa konsultasi atau memberikan obat-obat antidepresi, bahkan kombinasi keduanya. Nah nih teman-teman penjelasannya. Semoga sharing-sharing aku sama Adel bisa membantu kita semua untuk membuka wawasan baru dan juga mendapatkan pengetahuan baru ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.